Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita ucapkan pada Allah. Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa, masih bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita tanpa kurang apapun. Hanya rasa syukur, kalimat alhamdulillah yang pantas kita ucapkan atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan tak lupa salawat teriring salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Allah, junjungan kita baginda Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hari ini banyak sekali polemik yang terjadi antara penetapan 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha antara Indonesia dan Saudi Arabia. Juga banyak bertanya masalah yang mengenai puasa Arafah 9 Zulhijjah karena antara Indonesia dan Saudi mengalami perbedaan waktu, mengalami perbedaan penetapan untuk puasa Arafah 9 Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha. Perlu kita tegaskan, perlu kita luruskan bahwa Indonesia dan Saudi Arabia itu ada perbedaan waktu, kurang lebih 4 jam 4 jam bisa lebih sedikit dari 4 jam ya. Jadi tidak sama antara keadaan cuaca, keadaan udara, keadaan geografisnya antara Indonesia dan Saudi Arabia. Meskipun penetapan 10 Zulhijjah lebih awal daripada Indonesia. Karena patokan kita bukan waktu di Saudi Arabia, tapi ketika kita melihat hilal. Karena Rasulullah mengatakan, ketika engkau di suatu daerah tidak mampu melihat hilal, maka sempurnakanlah menjadi 30 tanggalmu itu. Jadi bukan berarti kita tidak mengikuti aturan Islam ataupun kita tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Pasti tentulah para pemerintah Indonesia sudah melihat dengan baik, sudah membaca keadaan ini. Bukan asal-asalan mereka menetapkan 1 Zulhijjah ataupun menetapkan 10 Zulhijjah. Masalah puasa 9 Zulhijjahnya itu bukan bergantung kepada objeknya. Meskipun hari ini tanggal kita di Indonesia itu hari Jumat, para jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah yang bertepatan di Saudi Arabia hari ini tanggal 9 Zulhijjah dan mereka melaksanakan puasa Arafah. Tentulah kita di Indonesia mengikuti waktu kita di sini. Kita di sini baru tanggal 8 Zulhijjah, maka kita harus ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bukan berarti kita menentang syariat, karena memang inilah, karena pegangan para pemerintah itu mereka tidak mampu melihat hilal, makanya mereka menyempurnakannya menjadi 30 hari dalam kalender Muslim. Maka dari itu, puasa Arafah kita jatuh pada tanggal 9 ataupun tanggal hari Sabtu di bulan Juli. Bukan berarti kita tidak seragam dengan Saudi Arabia karena kondisinya kita dan Saudi itu ada perbedaan waktu, ada perbedaan geografis. Mungkin di Saudi melihat hilalnya, melihat bulannya lebih jelas. Karena posisi bulan di Saudi itu memang sangat jelas. Ketika saya berada di sana memang terlihat bulan itu sangat sempurna, beda dengan kita di Indonesia. Kadangkala tertutup oleh awan, kadangkala udaranya tidak stabil, cuacanya pun juga tidak stabil. Beda dengan di sana. Maka bukan berarti puasa Arafah kita telat ataupun terlambat. Karena sejatinya puasa itu bukan berdasarkan objek, bukan berdasarkan keadaan yang dilakukan para jamaah, tapi patokan kita adalah tanggal. Untuk puasa Arafah itu kita laksanakan besok, semoga tidak ada halangan, semoga tidak ada hambatan, semoga tidak ada lagi perselisihan, karena ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah sudah melakukan pengamatan ini dengan baik. Tidak mungkin salah, meskipun dia salah, kita sudah terlepas dari dosa-dosa karena pemerintah sudah memegang teguh janji mereka, memegang teguh sumpah mereka. Maka dari itu, para jamaah dan sahabat-sahabat sekalian, jangan khawatir, laksanakanlah puasa Arafah sesuai tanggal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bukan berdasarkan objek yang dilakukan jamaah ketika wukuf di Padang Arafah. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu damai, semoga kita selalu
komitmen dengan janji-janji kita, komitmen dengan ucapan kita, dan semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Semoga bermanfaat, semoga selalu memberikan kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.